tentang proyek itu adalah serangkaian aktivitas yang berhubungan diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, jadi proyek itu adalah serangkaian aktivitas dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama dengan waktu yang telah ditentukan, ya, atau ada batas waktu yang dia harus berhenti, dan juga dengan budget yang sudah ditentukan. Jadi bagi perusahaan itu contoh proyek yang paling mudah adalah proyek konstruksi. Seperti proyek konstruksi ini kan tidak berlangsung lama ya, atau tidak berlangsung selamanya. Misalkan untuk membangun satu proyek ya, dalam sebuah proyek, misalkan proyek jembatan, itu ada waktu misal 2 tahun ya, maka setelah 2 tahun proyek itu selesai, sudah yang dinamakan proyek pembangunan jembatan itu berarti sudah selesai. Sedangkan nantinya untuk merawat dan lain-lain adalah manajemen ya, dan yang diserahkan untuk jembatan tersebut misalkan. Ya. Jadi proyek itu harus sesuai dengan lingkupnya, ya, waktunya juga harus tetapkan, dan juga budgetnya ditetapkan ya. Jadi lingkup proyek misalkan pembangunan gedung bandara, ya, maka yang dibangun hanya gedung bandaranya, sehingga proyek yang lain di luar itu tidak dinamakan atau tidak dalam lingkup proyek pembangunan gedung bandara. Ya, bisa dipahami ya. Misal hanya gedungnya saja gitu loh. Ya, tapi kecuali saya bilang proyek pembangunan bandara baru ya misalkan, atau proyek pembangunan bandara, maka ini juga harus dijelaskan dalam lingkupnya itu sebesar apa sih? Apa kita ikut bangun landasannya juga? Apa kita ikut membangun towernya juga ya, ETC-nya, atau kita ikut membangun hanggarnya juga, atau hanya bangunan bandaranya saja? Maka lingkupnya itu harus dijelaskan. Ya. Jadi contoh proyek ini kalau di ini ya luar ya, US, ada namanya Bechtel, ya. Bechtel Group. Nah, jadi menangani lebih dari 25.000 proyek di 160 negara. Ini menjadi bisa ya, karena proyek itu kan sifatnya kita mencari ahli-ahli begitu kan, untuk menjalankan ya dari operasional proyek dari awal sampai dengan akhir. Sehingga yang menjadi kelebihan dari perusahaan-perusahaan proyek itu adalah sourcing ya, atau mensumberdayakan baik SDM-nya, sumber daya manusianya, maupun sumber daya materialnya ya, ke dalam proyek yang sedang digarap. Jadi keahliannya itu sebetulnya komunikasinya. Ya, komunikasi dengan satu vendor dengan vendor lain ya, komunikasi dengan SDM yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau kita merupakan perusahaan proyek, ya harusnya di mana saja itu tidak menjadi kendala. Ya. Kendalanya adalah mencari siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap proyek kalau jauh begitu misalkan ya. Maka kan kita punya mitra. Ya, misalkan ini Bechtel itu mengerjakan kan banyak ya. Dia ini kan US tapi mengerjakan di London, di Rusia ya, di Dubai dan lain-lain. Maka dia pasti punya yang namanya mitra. Ini aspeknya, aspek pengendalian proyek, saya tidak terlalu panjang. Definisikan ya, lalu membuat namanya work breakdown structure, dan mengidentifikasi tim dan sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan. Kenapa yang dimiliki dan dibutuhkan? Karena biasanya kita sudah punya sumber daya dari perusahaan, tapi mungkin proyek itu sangat spesifik sehingga kita butuh sumber daya yang tidak kita miliki. Maka kita harus cari. Itu kan, itu namanya persiapan. Lalu penjadwalan proyek
di mana kita mengurutkan aktivitas, menugaskan individu, menjadwalkan pengiriman dan sumber daya. Yang ketiga, pengendalian, di mana kita monitor. Biasanya monitor proyek itu biaya, waktu, sumber daya, dan kualitasnya bagaimana. Ya, jadi kalau nanti kita sudah jadwalkan, apakah sesuai dengan jadwal, waktu ya berarti, nanti kita anggarkan apa sesuai dengan anggarannya, nanti kita kalau itu merupakan konstruksi ya, maka dilihat kualitasnya ya, dan juga sumber dayanya. Maka lalu kalau di tengah-tengah pengendalian proyek ada yang tidak sesuai, kita bisa melakukan revisi dan juga mengubah rencana atau mengalihkan sumber daya ya, mengalihkan, menambah, mengurangi itu boleh ya, selama dia dalam lingkup pengendalian proyek. Dan yang penting masuk ke dalam penjadwalan tersebut. Jadi proyek itu mungkin tidak sesuai budgetnya tapi waktunya sesuai, itu boleh ya. Misalkan budgetnya naik tapi secara waktu ketika misalkan ketika kita memonitor proyek, oh waktunya tepat, berarti proyek itu tidak bisa dikatakan tidak on time gitu ya. Tapi yang lain off budget, off quality itu urusan lain ya. Artinya itu bisa harus juga didefinisikan di awal ya. Jadi ketika mendefinisikan proyek itu seperti apa, kualitasnya seperti apa, itu kan harus orang yang berpengalaman. Untuk aspek perencanaan proyek ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Jadi ini mungkin salah satu nanti kalau misalkan perusahaan atau UMKM saudara-saudara di sini tidak mungkin cocok dengan proyek ya, maka bisa juga menggunakan project management di dalam makalahnya gitu ya. Jadi ini proyek contohnya pembangunan bandara itu ya, proyek itu nggak harus sebesar ini kok ya. Jadi kalau itu misalkan adalah pembuatan kopi ya, jadi UMKM kopi atau pembuatan makanan kering, makanan ringan ya, itu juga bisa digunakan dalam bentuk seperti ini proyek ya. Jadi nggak harus, kemudian waktunya itu nggak harus berbulan-bulan ya, waktu itu bisa jadi detik, menit, itu bisa ya. Kita membuat namanya standar kalau seperti itu. Jadi waktu untuk membuat makanan ya, misalkan sebentar saya waktu untuk membuat makanan standarnya adalah setengah jam. Maka kalau di atas standar tersebut, jadi bisa dibilang Anda tidak on time, kan begitu. Nah, saya harus ngecas. Bisa dipahami ya untuk penjadwalan proyek. Ini sudah saya bisa Pak, aman Pak. Aman ya. PowerPoint ini kan seperti dulu ya, malah kalau semester 3 itu manual. Ya, jadi kalau mau membuat menjadwalkan proyek itu kan kita identifikasi dulu aktif kegiatan-kegiatan yang ada dalam proyek tersebut. Ya, misalkan satu mengurus perizinan, ya, 2 melakukan pembebasan lahan. Jadi semakin tinggi lingkupnya maka akan semakin kompleks kalau ke bawah gitu kan. Jadi kan proyek itu kan ada yang hierarkis ya. Hierarki itu kan berarti dari atas ke bawah gitu. Ya, ketika aktivitasnya mengurus perizinan itu bisa jadi ada sub-sub aktivitas lain di sini ya. Jadi apalagi ini kan saya tulisnya proyek pembangunan bandara. Apalagi seperti itu kan pasti sangat kompleks ya. Dan untuk satu kegiatan ini ada sub kegiatan-kegiatan itu dikerjakan departemennya sudah selesai, kemudian departemen yang berbeda masuk
untuk misalkan melakukan pembebasan lahan, pekerjaan prakonstruksi. Nah, itu inilah yang harus dijadwalkan oleh manajemen proyek, ya. Maka setelah mengidentifikasi seluruh aktivitas, kita membuat kodifikasi supaya memudahkan, ya. Karena nanti kalau buat jaring itu kan pakai jaringan yang bulat-bulat itu kan. Jadi nanti bulat seperti ini. Nah, ini kan lebih baik kalau dikode ya, dikode dibuat A begitu ya. Kalau saya tulis aktivitasnya mengurus perizinan, nanti tidak muat ya buletan nodusnya ini nodus ya namanya itu. Ini buletan untuk jaringannya ya. Nah, node-nya itu nggak muat kalau saya tulis aktivitas. Makanya kita buat kodifikasi. Kodenya juga terserah ya, tapi sebaiknya kan yang urut ya. Kalau mau kodenya misalkan aktivitas mengurus perizinan itu aktif kegiatan 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu boleh. Atau A1, A2, A3 dan seterusnya itu silahkan. Ya. Yang penting tabelnya itu seragam semua ya. Jadi dari awal kalau kodenya A ya sudah A, waktunya berapa, kegiatan pendahulunya apa saja. Ini saya rasa sudah bisa harusnya ya, karena di semester lalu sudah ada. Lalu apa yang dilakukan? Kita buka aplikasi POM ya. Setelah ini saya minta tolong untuk di screenshot ya, atau kalau bisa ada yang melihat tabel ini ya, karena saya mau sharing POM-nya. Saya stop dulu ya share-nya. POM-nya sudah terlihat ya. Coba. Sudah. Masih muter di saya ini. Sudah ya, terlihat ya. Jadi ini saya membuka POM, dasarnya adalah yang tadi penjadwalan proyek yang saya minta untuk screenshot. Kita mulai ya, untuk proyek, maka mencari namanya manajemen proyek. Ya, project management. Ada 2 kan, PERT sama CPM. Terlihat di sini? Sudah ya, saya klik modul tadi ya, project management, lalu file new. Nah, kalau tadi waktu di proyek kan hanya 1 ya, waktunya dalam kurung bulan gitu. Sedangkan biasanya kalau nanti ada soal lagi ya, misalkan waktu optimis, pesimis, sama waktu realistis. Berarti kan waktunya ada 3. Itu menggunakan yang triple time estimate. Tapi kalau waktunya hanya 1 dalam bulan, maka single time estimate. Ya, single time estimate. Tesnya pembangunan bandara. Jangan kelewat ya, kalau bisa. Ada berapa aktivitas? Delapan, Pak. 8. Berarti number of test 8 ya.
Nah, di sini struktur tabelnya President's List atau kita yang mendahului ya, sebelumnya list yang mendahului, kegiatan pendahulu maksudnya. Lalu di sini tulis saja karena ABCDE ya, pakai ABCDE, klik OK. Struktur tabelnya agak kelihatan tadi, Pak. Yang mana? Yang tadi struktur sebelum masukin ini nggak kelihatan tadi. Sebentar, cek strukturnya. Iya, yang struktur tabelnya. Nah, itu nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oh iya, sebentar. Berarti harus screen ya, full screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini pembangunan bandara. Lalu kegiatan itu ada 8 ya, aktivitasnya ada 8. Lalu kita pilih saja yang namanya itu sesuaikan, ya, lalu President's List, oke. Nah, jadi ada A sampai H ya, maka activity time. A itu berapa? Saya dibantu, Mas. 2, Pak. 2. B. 4. 2. 3. 5, 3, 1. Oke, kita sekarang kegiatan pendahulu ya. Prek 1, presiden ya, ini artinya presiden 1. Presiden 1 apa? Nggak ada ya, setahu saya. Presidennya nggak ada, jadi kita garis. A sama B kan nggak ada. Kalau C apa, Mas, kegiatan pendahulunya? A. A saja? Iya. Oke, kalau D? AB. A sama B. A sama B ya. Kalau E? CD. C sama D. F? E. G? E. F sama G. F dan G ya. Nah, ini sudah, kita tinggal kalau sudah masuk modulnya betul ya, maka insya Allah kalau di solve tuh munculnya ya seperti ini ya. Lalu kalau ditanya seleknya di kegiatan, di aktivitas yang mana, jawab aktivitasnya seleknya di A, C sama G ya. Seleknya berapa? Totalnya ada 6. Kalau di sini bulan ya, maka ini 6 bulan gitu. Ya, kalau seleknya A 2 bulan, seleknya C 2 bulan, ya, seleknya G 2 bulan. Ya, maka dalam waktu 2 bulan ini kita sudah menyelesaikan G, tapi harus ada lagi yang diselesaikan. Ya, jadi maksudnya misalkan tadi kan kalau mau mengerjakan aktivitas G itu kan nunggu E-nya dulu ya, E-nya selesai. Nah, ketika sembari kita menunggu E selesai, kita bisa mengerjakan F. Ya, maka itu namanya slack. Maka slack-nya itu ada di sini kan, bisa kita baca ya. Proyek di kegiatan A, C, dan G. Lalu ditanya manakah yang merupakan jalur kritis. Nah, jalur kritis itu di grafik. Jadi ini kalau di saya itu muncul ininya duluan ya, jadi tabelnya duluan, nah, grafiknya di sebelahnya. Lalu kita lihat Gantt chart. Ya. Gantt chart ada early start, mulainya awal sama early finish, misalkan selesai awal, ada juga yang late start, late finish.
Jadi late start itu mulainya telat, late finish selesainya telat. Ya, kita lihat di sini. Di precedent graph. Ya, ini masuknya ke precedent graph. Jadi bisa kita lihat jalur kritis itu adalah B, D, E, F, H. Di sini kan karena warnanya beda ya. Warnanya merah sendiri. Inilah garis jalur kritisnya. Nah, tapi kalau jalur kritis ini hanya memperlihatkan lamanya aktivitas di awal, ya. Misalkan kegiatan B itu ya waktunya lamanya 4 bulan, kegiatan D 2 bulan, ya. Nah, ini kalau lebih bagus ya dilengkapi dengan ya manual itu yang saya minta isikan. Ya. Ada modelnya yang harus mengisi early start, early finish, late start, late finish, itu saya tidak pakai model yang seperti itu. Ya, saya kembangkan model yang sudah seperti yang saya jelaskan waktu semester lalu ya. Nanti saya bantu juga sharing untuk bagaimana cara mencari forward pass sama backward pass-nya ya. Jadi forward pass sama backward pass itu untuk mencari slack. Tadi kan kok bisa tahu ya ada 2 minggu 2 bulan itu di awal ya. Karena begini, A sama B misalkan ya, kalau kita lihat kan mulainya bareng bisa ya. Ibaratnya satu buletan yang paralel seperti ini kan mulainya bareng. Ya. Mulainya bareng, A sama B itu mulai bareng, tapi A itu waktu kegiatannya 2 minggu, B 4 minggu. Berarti kan ada selisih. Ya, selisihnya 2 minggu lah. 2 minggu ngapain? Masa nungguin B selesai kan nggak mungkin ya. Berarti A kan nyelesain A, kalau udah selesai kegiatan A, maka langsung kegiatan C. Ya, minggu kedua, nggak usah nungguin B. B masih lama, 4 minggu. Nah, terus habis itu setelah B selesai, A sama B selesai, maka D baru bisa dikerjakan. Ya, inilah yang namanya jaringan proyek. Bisa dipahami? Oh, kalau semua. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan. Jelas ya modulnya apa ya? Karena masih mau. Kenapa? Karena ngulas materi semester kemarin. Oh, ngulas materi ya. Semester lalu dapat siapa, Mas? Kemudian. Oh, dapat saya. Oh iya. Ya, inilah. Jadi kalau materi yang lalu malah manual kan, kita pakai cari forward sama backwardnya kan manual. Ini malah sudah dibikinkan. Ya, ibaratnya tinggal screenshot ya. Tinggal screenshot, jelaskan mana jalur kritisnya, kemudian berapa lama selesainya ya. Nah, ini menggunakan POM. Gitu. Menurut saya juga untuk manajemen proyek tidak terlalu rumit ya, tidak. Yang penting adalah masukkan datanya. Bahkan nanti kalaupun misalkan di soal itu ada yang saya kelewat gitu ya, nggak ngasih tahu modulnya, itu bisa digunakan aja di otak-atik sendiri ya. Atau misal sekarang kan YouTube juga banyak, cari aja. Ya. Ini masih saya pakai ya. Ini semester 4 kan, di mahasiswa semester 6 itu masih saya gunakan ini ya, khususnya untuk yang assignment sama Markov analisis itu masih saya gunakan untuk POM-nya ya, software POM-nya. Jadi harus tahu. Nah, misalkan apalagi ya tadi project management. Ya, kalau kok aneh ya, ininya nggak ada 3 gitu kan, estimasinya kok di soal itu 3, ya sudah carikan ya yang benar yang mana. Oh, ada most likely, pesimis, optimis,
ternyata muncul, diklik-klik aja dulu ya, cari-cari ini kan, jangan takut mengeksplor. Nanti ada juga di sini kan metodenya ada crashing, cost budgeting, sama min ya, standard deviation given. Ini kalau crashing itu bukan berarti proyeknya ditabrak gitu ya, enggak ya. Crashing project itu berarti kita mau mempercepat. Jadi nanti misalkan proyek bandara ini tadinya satu tahun ya selesainya. Kalau mau kita jadikan 8 bulan, itu bagaimana caranya kita masukkan yang diketahui itu ke crashing method. Ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, kemudian nanti ada, kalau di crashing method, waktu waktu aktivitasnya ini masih sama dengan yang bandara tadi, ya. Tapi ada tulisan nanti crash time, normal cost, crash cost. Ya, jadi tiap biaya kita untuk mempercepat proyek itu berapa, kan biasanya di atas normal. Ya, misalkan normal cost 50, kalau kita crashing jadi 100 biayanya ya. Nah, karena ternyata proyek ini saya nggak masalah, misalkan kliennya bilang budget tidak masalah, yang penting sesuai waktunya atau on time, maka dia tidak mau ya harus crashing ya. Crash time 1 misalkan ya, 2 pangkas. Ya, biasanya yang dipangkas bisa 1 saja atau 2 gitu bisa ya. Jadi misalkan kita buat aja permisalan ya, jadi ini 250, kan akan muncul sendiri ya, angka itu kan muncul. Nah, 170 ya, ini permisalan aja ya, permisalan. Nah, maka kalau kita solve, ini kalkulasi ya. Nah, ini kalkulasinya agak lama, tapi kita bisa lihat direct cost-nya. Kalau kita crashing, cost-nya itu lebih tinggi, 1.472. Ini yang biasa dipakai oleh manajer proyek ya. Jadi ada original cost, indirect cost, cumulative crash, ya, period crash, jadi minimal cost schedule. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Crash activity time reduction, project duration ya, direct cost, crash cost added. Nah, sampai ada penalti, kalau ada cost penaltinya berapa gitu kan. Karena kalau kita terlambat ya, kalau proyek itu terlambat ada penalti. Maka karena ini dipercepat, maka penaltinya nggak muncul kan gitu kan. Ya. Jadi ini sudah sangat menurut saya sudah cukup kompleks ya untuk kalkulasinya ya. Jadi crash activity di sini menunjukkan F. Berarti aktivitas F kita bisa fokus ya. Tadi misalkan nggak usah ini deh lama-lama ya, F-nya saja yang di crashing. Yang lain misalkan sudah masuk waktunya nggak masalah. Ya sudah, berarti yang di crash mana bagian yang dipercepat? F misalkan ya. Lalu waktunya jadi berapa lama? Dari 15 tadi ya, kalau kita lihat yang tadinya 15 bulan berubah menjadi hanya 13 bulan. Ya, berarti beda 2 bulan. Waktu yang dikurangi 2 bulan. Biaya yang harus ditambahkan 1.472 biaya langsungnya. Crash cost added, nah ini
crash cost added 24,667 ya. Jadi tidak terus semuanya di crashing ya. Kan manajer yang pintar itu ya hanya coba cari yang paling lama aja waktunya kan, nggak semua di crash ya, karena normal cost sama crash cost kan beda itu. Jadi F itu kenapa komputer atau POM menginstruksikan untuk crashing, karena biayanya relatif rendah untuk crashing ya, tapi waktunya relatif jadi signifikan ya, dari 5 bulan ke 2 bulan dengan tambahan biaya yang sedikit ya. Jadi nggak semuanya dipercepat gitu, karena kalau semua dipercepat biayanya bengkak ya, tapi signifikan atau tidak kan tidak signifikan, maka F saja yang dipercepat. Itu kira-kira. Ada lagi cost budgeting ya. Cost budgeting kita buat tadi nggak ada, kalau ada crash cost, normal cost gitu kan. Kalau cost budgeting hanya muncul normal cost-nya aja. Jadi tergantung nanti kalau ngelihat soal itu, lihat dulu tabelnya seperti apa bentuknya. Ya, biasanya saya kalau memberikan tabel itu ya yang sesuai aja dengan maunya apa gitu kan. Nah, ini kalau mengerjakan aktivitas A dengan waktu 2 bulan, cost-nya 50, ya misalkan ini dalam juta ya, 50 juta. Lalu kita solving. Nah, ini akan muncul. Jadi budgetingnya berapa? Oh, budgetingnya seperti ini. Ya. Kelihatan nggak? Udah, Pak. Hah? Nggak kelihatan? Nah, udah. Oh, udah. Jadi gini, budgetingnya gini ya. Bulan pertama 25 juta. Ya, bulan kedua kan tadi ada 15 ya. 15 bulan kan? Nah, 15 bulan itu cara kita ngatur duitnya gimana? Ya ini pakai cost budgeting. Jadi nggak keluar. Jadi kita misalkan baru punya uang, kan butuhnya 1 miliar, misalkan ini 1.472 ya. Kita baru punya uang 900 miliar untuk bangun bandara. Ya kerjain aja dulu ya budgetingnya gimana. Periode 1 25M dulu keluar ya. Bulan kedua 25M lagi. Ini kumulatif, bawahnya itu kan nambahi kan. 25 tambah 25 tambah 50 ya, 100 tambah 50 lagi 150. Bawahnya ini kumulatif. Total periodenya berapa? Oh, periode 4 butuh 50. Aktivitas mana aja, kan kelihatan ini semuanya ya. Jadi bisa kita membuat budgeting. Ini dari sisi proyek ya. Kalau dari sisi akuntansi nanti mungkin beda lagi. Tapi kalau manajemen, ibaratnya kalau mau menggunakan manajemen proyek ya, supaya hasilnya baik, ya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Oh, 30M keluar ya, nanti periode 7 sampai 9 habisnya 60M. Total sudah habis 1 triliun. Berarti kita berhenti dulu di periode 5 misalkan ya, 500T keluar, 500M. Ya, saya enak aja ngomong karena ini nggak ada karena kita contohkan aja ya. Nah, terus ternyata 920, kalau sesuai kan, kalau masih sesuai kan ini ya, ibaratnya sampai periode 15 itu masih sama. Ya, nanti belum lagi kalau ada ternyata budgetnya itu nambah di minggu ke-11 ya, biayanya naik. Wah, ini ganti lagi nih, cost budgetingnya beda lagi, dihitung lagi. Ya. Tambahnya berapa ya, persentasenya. Lalu kan nanti kalau future value-nya kan berubah semua.
kalau ada perubahan di dalam budget yang sudah kita tentukan. Termasuk kalau turun ya, kalau turun, baik itu mau turun naik. Itu kira-kira. Jadi dari satu proyek manajemen itu metodenya bermacam-macam. Ada single time, triple time, itu yang tanpa melibatkan budget ya, uangnya nggak ada itu di single time sama triple time. Fokusnya hanya waktu proyek. Kalau crashing cost budgeting fokusnya di waktu dan juga di biaya yang dikeluarkan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya ada satu lagi ya, jadi ini untuk penjelasan proyek manajemen mungkin saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan mengerjakan, coba dulu ya soal yang sudah saya sharing dari yang bandara itu bagaimana, lalu nanti bikin sendiri ya. Misalkan 2 metode partnya bikin ya. Nanti kalau di instruction-nya itu double gitu, berarti salah. Itu ada contohnya kok ya, saya bikin ilustrasinya mana ini. Nah ini ya, kelihatan nggak PPT-nya? Jadi kalau nanti membuat jalur kritis atau membuat proyek, kemudian waktunya salah atau ada yang harus diseimbangkan lagi ya, maka akan muncul note di instruction yang kanan atas ini kan, kelihatan ya. Nah ini kan ada kayak POM-nya ini, ya. Di kanan atas itu kan ada instruction. Nah, maka instruction yang betul itu biasanya biru warnanya. Other output can be viewed by using window ya. Nanti di window itu ada output yang lain. Tapi kalau yang muncul node, multiple critical paths exist, maka ini salah. Jadi harus kita ulang lagi tabelnya. Ya, kalau soalnya yang keluar node, berarti dosennya yang salah. Ya, tapi kalau Anda buat gitu, kemudian muncul multiple critical paths, diubah lagi coba, ya, diotak-atik lagi. Misalkan pendahulu A harusnya B, ya, pendahulu B harusnya C, gitu kan, itu diubah. Ya, misalkan pendahulu C sama D. Ya, apakah nanti node-nya ini akan terus muncul atau tidak? Biasanya yang betul yang ini ya, di mana instruction-nya itu warnanya biru. Kalau yang multiple critical path exist masih belum betul. Lumayan banyak ya saya menjelaskan, padahal hanya 20 ya sudah. Nanti sambil ulangi lagi ya, kan ini saya rekam. Untuk yang terakhir ini